Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Apakah suara saya bisa didengar ini? Jelas? Bisa. Bisa. Jelas, Prof. Bisa ya. Terima kasih yang saya hormati panitia dan teman-teman dari Bapak Ibu dari PSKK dan juga anak-anakku semuanya yang saya banggakan pagi hari ini. Mas Membangun Desa akan mendapatkan kita membuat materi mengenai Destana. Untuk selanjutnya moderatornya Bu Lucy. Monggo Bu Lucy. Sama nanti yang mengatur PPT. Oke, matur nuwun. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Prof. Adi, Pak Fatoni, Pak Wawan, dan Pak Eko, juga teman-teman mahasiswa. Nah, hari ini kita akan berdiskusi gitu ya, berdiskusi terkait tema kebencanaan, yaitu Desa Tangguh Bencana Destana. Nah, nanti dari tim PSKK ini ada 5 yang dikomandani oleh Prof. Adi, kemudian juga ada Bapak Fatoni, kemudian Pak Wawan, dan juga Pak Eko. Nggak ketinggalan saya juga, Bu Lucy. Nah, ada 5 tema atau kegiatan yang bisa diambil pada saat kalian misalnya teman-teman mahasiswa mau membuat kegiatan terkait Destana gitu ya, di tempat kalian turun lapangan atau MMD ya, di desa-desa yang kalian tempati. Nah, nanti kami akan bergantian menjelaskan apa saja kegiatannya dan apa saja yang diharapkan oleh mahasiswa dikerjakan atau dihasilkan gitu ya. Nah, untuk pembukaan atau latar belakang mungkin Prof. Adi akan menjelaskan sedikit tentang kebencanaan dan juga desa tahan bencana. Monggo Prof. Adi. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Fatoni untuk menjelaskan kegiatan pertama, kemudian Pak Wawan, kemudian baru saya, setelah itu Pak Eko, dan ditutup sama kegiatan dari Prof. Adi. Oke. Baik, silakan Prof. Adi mungkin akan menjelaskan terkait kegiatan latar belakang ya, latar belakang Desa Tangguh Bencana. Mohon Bu, mohon iya, PPT-nya. Mohon maaf. Saya sampai lupa untuk share PPT. Izin share ya. Ya, adik-adik semuanya dan Bapak Ibu yang kami hormati, kebencanaan, kenapa kita mengangkat tema kebencanaan ini? Karena kita khususnya yang ada di Jawa Timur ini akan cukup banyak. Ini kebetulan juga kita sedang ada webinar yang itu untuk Jawa Timur kebencanaan. Nah, pembekalan tahap 2 ini mahasiswa tangguh MMD mahasiswa membangun desa dan Destana Desa Tangguh Bencana. Apa sih desa sebetulnya desa tangguh bencana? Namun sebelumnya mungkin kita perlu mengetahui apa itu bencana. Jadi bencana itu menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 24 tahun 2007 itu peristiwa yang disebabkan oleh bisa alam, bisa non alam, yang intinya itu ada kerugian maupun korban jiwa pada manusia, pada lingkungan, dan sebagainya. Dampak-dampaknya bisa psikologis, bisa yang lainnya, yang dimana itu adalah sudah di atas atau melampaui kemampuan kita manusia. Kalau kita masih bisa menghandle, itu masih belum dikatakan bencana. Nah, ini di Jawa Timur ini kita ada sekitar 8.051 desa dan kelurahan, dan Jawa Timur ini sangat rentan sekali terhadap risiko bencana, dan juga iklim yang beberapa yang lalu ini sangat panas, cukup panas, gerah ya sebetulnya, gerah, dan itu karena akibat El Nino ya, dan ini juga salah satu sasaran kita juga semuanya. Kenapa Destana? Karena kalau kita bicara Destana, itu nanti desa-desa kalau ingin
dalam hal kebencanaan ingin mendapat bantuan dari pemerintah, itu memang harus sudah merupakan statusnya desa tangguh bencana. Kalau belum ada penilaian itu, ingin meminta bantuan, misalkan sumur bor, ingin mendapatkan sumur untuk kekurangan air, ini agak mempunyai masalah. Sehingga Destana ini sangat penting sekali, dan ini kalau kita bisa mensosialisasikan Destana pada semua desa yang mempunyai potensi terjadinya terkena bencana, maka dan ada sertifikat. Sertifikat artinya ada pengesahan bahwa oh ya ini desa ini sudah menjadi Destana, kita mengadakan desa tersebut ingin meminta bantuan, itu sudah ada jalurnya yang cukup mudah. Misalkan mohon bantuan untuk pengeboran air. Ya sudah, mana? Apakah sudah ada dokumen Destana? Kalau belum ada, itu nanti masih ada permasalahan. Kalau sudah ada dokumen ini, maka akan bisa mudah itu ya. Jadi, nah kita ini saya dari MIPA, dari fisika, Bu Lucy ini dari psikologi, nanti Pak Fatoni ini dari keperawatan dan juga relawan, Pak Eko Andi dari teknik sipil nantinya ya, dan Pak Wawan itu dari FPIK perikanan. Ya, ahlinya masing-masing mempunyai spesifikasi sendiri. Next. Selanjutnya. Nah, ini peta kita ya, sebelumnya. Peta Jawa Timur tadi. Maaf. Sebelumnya. Maaf, Pak. Sebelumnya desa ini Jawa Timur. Ya, ini Jawa Timur ini masing-masing mempunyai rawan bencana apa saja ini. Ini khususnya adalah rawan bencana yang ada Jawa Timur, beberapa macam gunung api, gempa, banjir, longsor, angin puyuh, konflik sosial, terorisme, polusi lingkungan, dan seterusnya. Ini masing-masing daerah mempunyai. Kalau kita lihat ini bisa hampir semuanya, paling tidak separuhnya setiap daerah itu mempunyai potensi tersebut. Ya, saya urutkan satu-satu. Daerah selatan ini yang jelas bahwa tsunami itu selatan dan juga Madura, daerah sekitar Madura, dan juga beberapa kalau kekeringan itu kita sudah tahu daerah-daerah utara kekeringan, kecelakaan industri ini yang bencana non alam ini ada daerah-daerah industri dan sebagainya. Next, Bu. Nah, tujuan apa kegiatan desa tangguh bencana ini? Ini adanya kajian risiko bencana atau KRB ya, mitigasi bencana, psikoedukasi terkait psychological first aid. Ini nanti Bu Lucy, penguatan modal sosial atau capital social capital untuk tangguh bencana ini ya, ini sangat penting sekali, dan simulasi bencana nanti bagaimana pada akhir itu cara-cara melaksanakan simulasi bencana. Jadi simulasinya sudah pernah kita lakukan juga beberapa waktu yang lalu di daerah Bromo, daerah Bromo yang di atasnya Pasuruan tersebut kita melaksanakan simulasi. Next. Selanjutnya, macet ya. Ini silakan Pak Fatoni. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tangguh, salam kemanusiaan. Suara saya bisa didengar, Prof, teman-teman semuanya? Ya, bisa, Pak. Bisa. Baik, terima kasih teman-teman yang ada di MMD nanti yang bertugas ya. Dalam hal ini untuk Destana ada beberapa tahapan. Nah, ini kita menyederhanakan ya dari Pusat Studi Kebumian dan Kebencanaan Universitas Brawijaya ada 5 kegiatan. Tapi kalau dari BPBD itu ada 20 indikator. Tidak apa-apa, nanti kita sambil menuju TKP kita bisa nanti bisa menambah ya kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah
mengkaji risiko bencana. Nah, bagaimana potensi bencana yang ada di daerah teman-teman yang akan melakukan MMD. Apakah ada banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim, atau abrasi, ada juga gempa bumi, likuifaksi, kemudian kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor, tsunami, kegagalan teknologi, epidemi, wabah, penyakit termasuk COVID-19 ini, ya. Kemudian pandemi COVID-19 ini dan letusan gunung berapi seperti di Semeru, kemudian gunung yang ada di 7 gunung yang ada di Jawa Timur, potensinya itu ada. Nah, kajian risiko itu apa? Ini adalah analisis menyeluruh, komprehensif. Jadi tidak hanya dari MIPA saja misalnya, tapi ini bisa menyeluruh, ada kesehatannya, ada pendidikannya, ada sosialnya, semuanya bisa. Semua teman-teman yang ada di jurusan fakultas ini bisa melakukan kajian risiko ini terhadap bahaya, ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Jadi bahaya dulu kita kaji, ancamannya apa, kemudian bagaimana kerentanan masyarakat, dan bagaimana kapasitas masyarakat tersebut untuk menghadapi bencana. Nah, ini sebagai dasar aktivitas untuk mengurangi risiko bencana. Karena bencana itu tidak bisa di-stop. Nggak mungkin gempa bumi, stop dulu. Jangan dulu ya, saya mau skripsi. Nggak mungkin. Ya. Gempa bumi yang nggak bisa stop. Gunung meletus nggak bisa stop dulu. Saya mau KKN, stop dulu. Nggak bisa. Jadi ini kita bisa mengurangi risiko bencananya. Nah, ini analisa risikonya ini bersifat partisipasif. Ya, bukan partisipasi, tapi partisipatif dari teman-teman yang ada. Baik dari teman-teman yang ada mahasiswa, kemudian dosen DPL, dosen modul, dan terutama perangkat wilayah yang ada di desa tersebut. Ya, bisa melibatkan Karang Tarunanya, ibu-ibu PKK, Linmas, kepala desa, dan sebagainya. Ya. Next. Nah, ini risiko bencana. Jadi untuk mengkaji risiko, kita harus paham apa itu risiko. Ya, yaitu potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tersebut. Ya, mungkin misalnya di wilayah Malang Selatan, potensi gempa ada, potensi banjir dan longsor ada. Di wilayah Batu, potensi longsor ada, kan seperti itu ya. Yang dapat berupa bisa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerugian, atau kehilangan harta benda, dan gangguan kegiatan masyarakat secara sosial. Ya, kalau rumusnya adalah R itu adalah risk, ya, risiko bencana. H itu adalah hazard, potensi bencananya apa yang tadi disebutkan, misalnya di Jawa Timur ada 16 potensi bencana, misalnya seperti itu. Kemudian dikalikan vulnerability, ini rumusnya, dikalikan vulnerability atau kerentanan. Nah, kerentanan siapa saja? Tidak hanya ibu hamil, ada anak balita, disabilitas, kemudian komunitas-komunitas yang misalnya ini bisa terisolir dan sebagainya, dan dibagi kapasitas. Ya, kapasitas itu bagaimana? Bagaimana warga di sekitar lingkungan tersebut untuk mengatasi banjir? Ya, tidak hanya mengulurkan istilahnya minta bantuan saja, tetapi secara swadana dan swadaya masyarakat itu bisa melakukan penanganan bencana. Ini tentunya dengan Desa Tangguh Bencana, adik-adik bisa membantu dalam hal ini. Next. Di sini pengkajian risiko bencana tujuannya adalah bagaimana memahami definisi dan ruang lingkup ancaman yang ada. Jadi kita bisa menanyakan ke warga desa, Pak, Bu, di sini ancaman daerah sini, desa sini itu apa saja, yang pernah terjadi apa saja. Ya. Kemudian bagaimana jumlah ibu hamil, jumlah anak-anak balita, jumlah lansia, ya, jumlah ibu yang menyusui dan sebagainya. Kemudian ada yang juga yang sakit, misalnya ada yang sakit stroke, ada yang sakit lainnya, ya. Kemudian dan kapasitasnya. Ya, ini mempunyai cara pandang yang sama guna mengidentifikasi tingkat risiko terhadap suatu ancaman bahaya tertentu di lingkungannya. Bisa saja hanya 1 atau 2, misalnya banjir sama longsor. Bisa mungkin 6,
ya, ada gempa bumi, ada gunung meletus, misalnya di sekitar daerah Malang Selatan ya, misalnya di Dampit, atau misalnya di daerah yang di Pronojiwo dan sebagainya, di Lumajang, itu kan multi hazard ya terhadap suatu ancaman yang lingkungan di tempat tinggalnya. Ya. Kemudian memahami bagaimana kajian risiko ini, bencana ini bersifat partisipasif. Harapannya teman-teman yang mahasiswa ini bisa menggali, jangan sampai menggurui, tetapi menggali apa bencana, potensi bencana. Mungkin dari cerita kakek neneknya di daerah tersebut ini bisa menggali. Ya, misalnya gempa, misalnya di Malang Selatan, mungkin puluhan tahun tidak pernah terjadi, ya kan seperti itu. Ya, ini bisa digali. Nah, hasilnya yang didapat outputnya adalah profil dan peta risiko dari bencana wilayah atau desa tersebut. Kemudian meningkatnya pengetahuan dan kesadaran komunitas dalam pengurangan risiko bencana. Nah, ini dari tujuan Anda melakukan KKN atau MMD ini adalah bagaimana mencerahkan peningkatan pengetahuan ya dari warga desa. Kemudian keterlibatan multi pihak. Jadi tidak hanya warga desanya, perangkat desanya, tetapi ada dari akademisi, dari pentahelik ya, dari masyarakat, kemudian dari pemerintah, akademisi, dunia masa atau publikasi, atau misalnya dari wartawan dan sebagainya, kemudian dari TNI, Polri, ya, dan yang terpenting ini adalah melibatkan semua pihak, termasuk juga yang mengalami disabilitas atau yang mengalami kecacatan. Ini juga dilibatkan secara proaktif dalam perencanaan penanggulangan bencana. Nah, ini tahapannya. Mohon dibalik lagi, Bu, izin. Yang pertama, mengenali bahaya ancaman, ya. Sehingga masyarakat tahu kalau ada bahaya ancaman, yang pertama apakah dia bisa menghindari atau mengenali, ya, mengenali dulu kemudian menghindari. Kalau tidak bisa dihindari, berarti bagaimana dia bisa hidup dengan bencana, potensi bencana, living harmony with disaster. Ya. Kemudian yang kedua, mengenali kerentanan dan kapasitasnya. Jadi mengenali kerentanan itu apa yang menjadi kelemahan dan kapasitasnya. Kemudian menilai risiko bencana. Bagaimana yang daerah merah-merah tersebut di daerah tersebut, yang kuning dan yang hijau. Ya. Kemudian membuat peta risiko. Nah, ini teman-teman harapannya bisa membuat peta risiko. Nanti bisa juga teman-teman menggunakan aplikasi Inaris, ya. Inaris nanti bisa di-download di App Store maupun di iOS. Nah, itu bisa di-download. Next. Nah, ini output-nya, yaitu ada dokumen kajian risiko bencana, kemudian peta risiko bencana. Untuk dokumen paling tidak ada SK dari kepala desa untuk pembentukan tim siaga bencana. Seperti itu. Kalau ini yang dari BPBD ya, lengkap ya. Kemudian peta risiko bencana, di sini ada pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan. Ya. Di sini untuk petanya, minimal ada jalur evakuasi di desa. Dan potensi bencananya apa, kemudian jalur evakuasinya di mana. Ya, seperti itu. Jangan sampai ketika di teman-teman misalnya di daerah Lumajang, Pronojiwo, atau di daerah lereng Semeru, itu evakuasinya, jalur evakuasinya salah, atau di jalur evakuasinya tsunami salah. Nah, itu harus kita bisa belajar lagi tentang jalur evakuasi. Nanti ini bisa dibuktikan di saat simulasi. Next. Nah, ini adalah dokumen profil dan peta risiko bencana di wilayah desa. Harapannya ini bisa dibuat teman-teman selama KKN atau selama MMD. Ya, ada di modul, modulnya sudah ada. Silakan nanti bisa diisi. Maaf. Next. Nah, selanjutnya monggo. Okay. Terima kasih Pak Fatoni. Kegiatan kedua akan dijelaskan oleh Pak Wawan terkait mitigasi bencana. Monggo Pak Wawan. Baik, terima kasih Bu Lucy. Teman-teman semua yang saya hormati, Prof. Adi dan Pak Fatoni selaku presenter pertama, kedua, dan juga ada Pak Eko Andi.
Baik teman-teman, hari ini kita akan berbicara juga mengenai kegiatan kedua ya, mitigasi bencana. Seperti tadi Pak Adi dan Pak Fatoni sampaikan bahwasanya kita tidak bisa mengelakkan kejadian bencana karena kita hidup berdampingan di Indonesia ini sangat erat dengan kebencanaan. Kalau ada istilahnya dalam bahasa Inggris itu kita living harmony with disaster ya. Nah, karena tidak bisa kita tunda, tidak bisa kita elakkan, oleh karenanya kita harus tahu upaya-upaya untuk menyelamatkan diri kalau seandainya bencana itu terjadi. Nah, setidaknya ada 6 tahapan kalau teman-teman mau membuat upaya penyelamatan, mitigasi dari suatu kebencanaan yang menimpa orang maupun barang ya. Yang pertama, identifikasi risiko dulu, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Fatoni. Di modul, nanti kami juga share terkait angket ya, atau kuesioner untuk menilai seberapa siap bangunan, orang maupun barang ya, jika terkena suatu bencana. Misalnya teman-teman waktu tsunami 2004 di Aceh itu umur berapa ya? Kalau saya waktu itu masih umur 14 tahun, teman-teman mungkin lebih kecil lagi ya. Nah, di situ kan terlihat dalam tanda kutip keajaiban ya, keajaiban bagaimana ada suatu masjid yang masih berdiri tegak di antara hancurnya rumah-rumah. Itu sebenarnya tidak hanya sekedar kemukjizatan dari Tuhan, tapi juga ada struktur bangunan masjid itu yang ketika terkena bencana tsunami, ada arusnya itu, tiang-tiang pondasinya mampu kokoh menahan laju gelombang. Nah, bagi teman-teman yang memilih modul mitigasi bencana ini dari PSKK, nanti bisa menilai seberapa kuat bangunan maupun seberapa siap orang-orang yang akan tinggal di daerah-daerah rawan bencana, misalnya bencana gunung api, bencana tsunami atau banjirop ya. Kalau KKN-nya di Jawa Timur bagian utara, maka bencananya adalah banjirop. Kalau di bagian selatan adalah bencananya tsunami. Seperti itu. Kemudian teman-teman juga bisa berkonsultasi dengan kami ketika tadi Pak Fatoni menyampaikan outputnya pemetaan tuh gitu. Karena tidak semua kita belajar peta, nanti dalam pelaksanaannya bisa konsultasi dengan kami. Setelah ini nomor saya share di chat ya, gimana cara bikin peta yang cepat dan singkat begitu, agar supaya nanti bisa dipajang di kantor desa, supaya terinfokan warga desanya dan juga perangkat terkait kondisi kesiapsiagaan mereka. Kemudian teman-teman juga dapat melakukan pemberdayaan masyarakat. Kalau misalnya masyarakat bisa dilatih nih, misalnya diketahui bahwa daerahnya rawan gempa bumi. Nah, udah aja dilatih gimana nanti kalau ada gempa bumi harus melindungi diri dari runtuhnya atap kemana seperti itu, tidak panik dan seterusnya. Nanti dibuat simulasi tentunya rame dan gayeng gitu nanti kalau di desa. Setelah itu dilihat juga perencanaan tata ruang. Nah, kalau misalnya ini kita ambil contoh tsunami ya. Tsunami kan pasti dari laut tuh. Nah, apakah di sana itu ada jalan-jalan yang mengarah jauh ke laut ya? Kalau jalannya sejajar dengan pantai saja ya berarti akan terkena tsunami gitu kan. Dan apakah jalannya itu bisa menuju TES, tempat evakuasi sementara, atau TEA begitu, tempat evakuasi akhir. Nah, dan apakah perpindahan dari TS dan TEA itu jalannya nanti hancur apa tidak kalau terkena tsunami. Nah, itu terkait tata ruang ya. Jadi teman-teman berbicara mengenai spasial atau keruangan dari jalan, permukiman, dan juga lokasi potensial yang terjadi bencana. Kalau gunung api juga bisa, apakah dia nanti dilalui erupsi, apakah jalannya itu sejajar dengan sungai kan, kalau lahar maupun lavanya itu dari sungai ya mengalirnya. Nah, seperti itu. Kemudian jembatannya kalau dari kayu saja kan pastinya ambrol ya atau rusak ketika terkena bencana yang dahsyat begitu. Kemudian juga infrastruktur ya, seperti disampaikan kalau secara umum kan MMD ini tidak datang seperti Sinterklas membuat bangunan begitu ya. Kita bisa menilai saja ya, misalnya rumahnya itu permanen, semi permanen, atau bahkan tidak permanen ya, artinya jangankan bencana angin kencang dikit mungkin sudah
ambruk begitu ya. Nah itu yang dimaksud dengan pembangunan infrastruktur. Teman-teman bisa menandai aja dan merekomendasikan kepada desa bahwa Bapak, Ibu, perangkat desa, kepala desa, ini kalau kena bencana yang lebih dahsyat maka kehancurannya lebih maksimal lagi. Artinya nanti kalkulasi kerugiannya juga lebih tinggi. Dan terakhir pengawasan dan evaluasi ya. Sebenarnya siklus kebencanaan ini tidak pernah berhenti mulai dari sebelum disaster sampai ke post disaster itu selalu ada pengawasan dan evaluasi. Teman-teman dalam sebulan mungkin minggu pertama melakukan penilaian, minggu kedua sudah melakukan evaluasi, menyampaikan saran-saran, dan minggu ketiga nanti bagaimana implementasinya kepada desa, dan ini bisa berlanjut, bisa diturunkan ke ada tingkat nanti yang juga mengambil KKN di tempat yang teman-teman kerjakan seperti itu. Itulah 6 langkah dalam mitigasi bencana. Selanjutnya Bu Lucy. Nah harapannya ada dokumen ya, keluaran dari kegiatan 2 yaitu perencanaan mitigasi bencana di desa teman-teman. Mungkin tidak usah muluk-muluk, cukup 1 bencana saja yang dipilih. Nanti dari situ kalau memang bermanfaat, insya Allah implikasinya sudah besar. Demikian dari saya. Selanjutnya ke peserta ketiga ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Wawan. Untuk yang ketiga, kegiatan ketiga, saya sendiri yang akan menjelaskan. Ini terkait psychological first aid atau PFA, sering dikenal dengan PFA gitu ya di singkatnya. Nah, tadi sudah dijelaskan juga ya, kita nggak bisa menolak bencana gitu ya. Nggak ada orang yang pingin terkena bencana, tapi memang pada saat bencana itu muncul, ya mau nggak mau kita harus menerima, harus memberikan respon, bagaimana respon kita pada bencana. Nah, permasalahannya juga ada, tidak hanya terjadi di bencana alam, kalau tadi mungkin dijelaskan lebih ke alam, kayak gunung meletus, kemudian banjir, lahar dingin, misalnya itu longsor, dan sebagainya, kebakaran hutan, dan sebagainya. Nah, dalam PFA sendiri bukan hanya bencana alam aja, bukan hanya lingkungan aja yang diperhatikan ya, korban dari lingkungan, tapi juga bencana sosial. Jadi banyak hal juga yang bisa disebut sebagai bencana gitu ya. Kejadian-kejadian sosial yang ada di sekitar kita yang tiba-tiba berubah aja gitu ya. Semua berubah, dari yang punya harta benda tiba-tiba semuanya hilang misalnya gitu ya. Karena kebakaran misalnya gitu kayak Pertamina. Nah, itu masalah bencana sosial juga. Atau mungkin ya kayak kemarin itu di Malang, Kanjuruhan. Orang datang itu pingin nonton, pingin bersenang-senang, pingin memberikan dukungan pada tim gitu ya, tim kesayangan, tapi ternyata hari itu juga, malam itu juga terjadi bencana kerusuhan itu ya, penembakan gas dan sebagainya. Dan itu juga jatuh korban, korbannya juga membutuhkan pertolongan. Jadi bencana dalam hal ini bukan hanya lingkungan saja, tapi juga bencana sosial. Nah, masing-masing orang, meskipun dia ingin banget untuk menolak bencana yang hadir, gitu, kalau bisa nolak gitu, tapi ternyata kan nggak bisa. Nah, respon masing-masing orang terhadap suatu situasi yang mendadak dan perubahan yang sangat cepat atau bencana ini juga berbeda-beda. Ya, ini yang harus dipahami pada saat kita akan memberikan PFA. PFA itu seperti pertolongan pertama gitu ya, pertolongan pertama pada orang yang terkena bencana. Nah, masing-masing yang perlu kita ketahui bahwa setiap orang yang mengalami bencana, masing-masing responnya itu bisa beda. Sama halnya dengan pemulihannya juga akan bisa berbeda gitu. Kalau satu orang 1 minggu selesai, dia bisa resilience, tapi orang lainnya butuh bertahun-tahun. Sama halnya juga penanganannya masing-masing orang juga akan beda-beda. Kalau yang satunya dengan penerimaan, pelukan, mendengarkan isi apa yang dia gundahkan, apa yang dia takutkan, apa yang dia sedihkan gitu ya atas bencana itu, tapi ada orang yang dia butuh penanganan, konseling, kemudian butuh terapi dan sebagainya. Jadi itu yang perlu kita pahami bahwa masing-masing orang dalam menerima bencana itu responnya akan beda-beda, kemudian pemulihannya juga akan berbeda-beda, penanganannya juga akan beda-beda. Itu yang pertama kita harus pahami, bahwa kita nggak bisa menyamakan satu orang dengan orang lainnya, itu pasti sama.
nggak bisa kayak gitu. Jadi masing-masing orang itu pasti berbeda karena masing-masing orang itu adalah unik. Kalau di psikologi itu setiap orang adalah unik. Dia membawa semua potensi, semua kesulitan, semua memori yang digunakan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Gitu ya. Nah, ini lingkungan yang berubah cepat itu disebut dengan krisis kalau di psikologi. Nah, krisis itu adalah peristiwa yang berdampak pada tekanan atau stres sampai dengan pengalaman yang traumatis pada korban. Sehingga korban ini membutuhkan dukungan dari sesama, dukungan sosial dari lingkungan sosial, dari profesional, dari sesama korban, misalnya kayak gitu ya. Jadi dukungan sosial itu sangat dibutuhkan. Target sasaran dari psikoedukasi PFA ini adalah membuat komunitas atau korban itu lebih berdaya pada saat mereka menghadapi bencana. Mereka harus harus berdamai gitu ya. Kalau sudah terkena bencana terus mau gimana? Apakah akan terpuruk terus atau kita harus bangkit? Nah, untuk target PFA sendiri adalah memberdayakan. Dibuat korban bencana maupun komunitasnya, komunitas bisa masyarakat itu lebih berdaya, lebih sanggup untuk bangkit kembali gitu ya, dari kondisi terpuruk itu tadi. Nah, psychological first aid itu punya 3 sasaran. Yang pertama adalah safety, yaitu memenuhi rasa aman. Penyintasnya ada korban gitu ya. Jadi bagaimana PFA ini bisa membuat orang atau korban itu merasa aman dengan cara memberikan dukungan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah sasarannya adalah function, mengembalikan fungsinya. Jadi kalau tadinya percaya diri, kemudian karena kena bencana dia jadinya harga dirinya rendah, turun misalnya gitu ya. Nah, ini difungsikan kembali supaya dia merasa lebih berharga kembali memiliki harga diri dan sebagainya. Kemudian ada action. Sasaran ketiga adalah action, yaitu memfasilitasi penyintas untuk terlibat secara aktif dalam proses pemulihan. Jadi kalau di action ini kita memposisikan bahwa penyintas atau korban itu bukan pasif, tidak pasif gitu ya. Tidak pasif. Artinya dia bisa menolong dirinya sendiri dan dia juga bisa aktif menolong orang lain. Karena pada saat kita membantu orang lain, maka rasa berharga, rasa untuk bangkit itu akan semakin tinggi, semakin besar gitu ya dibandingkan pada saat kita hanya menerima bantuan, kita jadi merasa nggak berdaya. Nah, kalau kita memfungsikan bahwa penyintas pun bisa berdaya, bisa membantu orang lain, bisa meringankan beban orang lain yang juga sebagai penyintas atau korban, maka dia akan lebih berdaya. Seperti yang saya jelaskan, PFA itu sebenarnya pertolongan pertama, pendampingan pada penyintas. Nah, untuk pelaksanaan PFA nggak perlu orang yang ingin memberikan layanan PFA itu tidak perlu harus kuliah S1 psikologi, tidak perlu juga harus kuliah lanjutan untuk profesi psikolog gitu ya, psikologi. Jadi psikolog itu nggak perlu. Jadi semua orang itu dapat menjadi relawan untuk PFA. Jadi bisa relawan, bisa mahasiswa boleh. Mahasiswa boleh, relawan bisa, masyarakat bisa, petugas kesehatan, tim SAR, dan sebagainya. Keluarga kita ini bisa semua. Selama dia mampu untuk melakukan. Gimana mampu melakukan? Ya dia harus selesai dengan diri sendiri. Kalau dia misalnya, yang tadi ya, action ya, kalau tadi ternyata dia juga penyintas, maka dia harus menyelesaikan dengan dirinya sendiri. Dia mampu menerima kondisi ini, kondisi kondisi bencana yang dia alami, dia mampu untuk ikut merasakan, mampu untuk ingin berempati, kemudian ingin membantu orang lain. Jadi selama dia mampu, maka dia bisa menjadi pelaksana PFA. Tidak perlu kualifikasi khusus, nggak perlu kursus sendiri atau titel tersendiri, tidak perlu ya. Bisa semua orang bisa asal punya kepekaan dan empati tinggi. Oke.
Dan ini adalah 3 prinsip dalam pelaksanaan PFA, ada look, ada 3L gitu ya, look, listen, sama link. Look adalah mengamati, jadi penolong ini mengamati lingkungan serta kondisi yang mengelilingi para penyitas. Jadi pada saat PFA akan diberikan, maka kita harus melihat bukan hanya penyitasnya, tapi juga mengamati lingkungan tempat penyitas itu ada gitu ya. Lebih peka, sensitif terhadap penyitas. Misalnya pada saat kita turun untuk memberikan PFA, bantuan atau pertolongan pertama, kita lihat bahwa penyitas itu ternyata dia apa nih? Oh, dia sebenarnya dari orang yang di lokasi tempat dia tinggal itu sebenarnya dia terpandang, tapi pada saat bencana dia kehilangan semua yang dibanggakan, misalnya orang tuanya meninggal, harta bendanya habis, kayak gitu ya. Jadi itu semua kita harus mengamati bagaimana kondisi lingkungan yang terkena bencana di si penyitas itu, apa aja yang hilang, apa aja yang akan mempengaruhi kondisi psikologis dari si penyitas itu tadi. Kemudian juga harus ada prinsip mendengarkan, karena memang orang yang terkena bencana itu sangat butuh untuk menuangkan apa yang dia pikirkan, apa yang dia sedihkan, apa yang dia marah mungkin bahkan ya. Jadi prinsip mendengarkan secara aktif mendengarkan. Apapun yang dia keluhkan, apapun yang dia ingin bagikan, itu harus aktif ditampung gitu ya oleh orang yang akan memberikan layanan PFA ini juga. Kemudian L yang ketiga adalah link atau menghubungkan, yaitu menerapkan listen dan look, tapi juga memberikan pertolongan, menghubungkan informasi atau orang-orang yang mungkin dia nggak hanya butuh empati dan didengar, tapi juga dia butuh orang-orang profesional lainnya gitu, atau dia harus diketemukan sama keluarganya yang lain misalnya gitu, atau pihak-pihak yang terkait yang bisa memperbaiki kondisi psikologis si penyitas atau korbannya. Kayak gitu. Nah, untuk keluaran kegiatan PFA itu diharapkan adik-adik mahasiswa ini bisa mendesain pelatihan PFA di masyarakat. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa kemungkinan setiap budaya itu juga memiliki kerentanan, kemudian memiliki cara sendiri untuk resilience. Nah, itu harus diperhatikan juga ya di masyarakat. Ini seperti apa desain pelatihan yang cocok untuk satu masyarakat gitu ya. Pelaksanaannya juga keluaran kedua adalah membuat pelaksanaan pelatihan PFA di masyarakat. Nah, yang bagus itu memang bukan hanya dari luar ya, yang memberikan layanan PFA bukan dari pihak luar, tapi lebih bagus lagi kalau masyarakat bisa berdaya dan mereka bisa memberikan layanan PFA itu pada korban-korban lainnya gitu. Nah, begitu untuk kegiatan 3 PFA akan dilanjutkan kegiatan 4 oleh Bapak Eko, dan Pak Eko sudah membuat link presentasi ya, video. Kita tonton sama-sama. Nah, teman-teman nanti mungkin kalau ada yang mau bertanya bisa di akhir ya, kita akan diskusi setelah kegiatan presentasi kegiatan ke-5. Sebentar kayaknya masih loading ya. Atau saya share dari laptop saya Bu Lucy. Oh boleh, saya tutup kalau gitu punya saya ya Pak. Monggo Pak Fatoni. Pak Eko langsung. Oh Pak Eko nggih. Iya, mohon izin sebentar saya Monggo. buka dulu. Saya tidak memungkinkan di sini. Pas ada acara. Ya. Sebentar. Saya Bu ya. Yang kelima aja ya Bu ya. Sebentar ini sudah anu Pak. Pak Eko dulu ya. Sudah mulai sudah ini kan. Sudah saya oke.
Oke, sampun. Bentar, share sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum share, Pak. Akan menjelaskan tentang kegiatan keempat, yaitu penguatan modal sosial tangguh bencana. Kegiatan keempat ini merupakan bagian dari modul desa tangguh bencana, di mana seperti kita ketahui, pada saat suatu daerah itu mengalami sebuah bencana, titik berat dari bantuan adalah pada sisi bantuan fisik, dan yang memang karena itu yang urgent, terutama di sarana prasarana untuk menopang kehidupan, untuk kesehatan dan sebagainya. Namun demikian, kapasitas masyarakat yang paling penting dalam menanggulangi bencana itu adalah pada modal sosialnya, yaitu membangun kesiapan dari masyarakat tersebut. Nah, untuk itulah kemudian perlu masyarakat itu dibangkitkan kemampuannya sebagai seorang relawan terlatih yang sangat penting, dan terbukti ini bisa mengantisipasi pada saat kemudian terjadi bencana, di mana secara mandiri masyarakat tersebut bisa memberikan pertolongan pada waktu-waktu di awal. Nah, penanggulangan bencana yang berwawasan masyarakat ini bisa dibangun dengan latihan-latihan khusus untuk masyarakat, sehingga masyarakat siap menghadapi bencana. Bentuknya adalah dengan meningkatnya respon masyarakat dalam menghadapi peristiwa bencana, dan respon yang positif, yang proaktif, inilah yang merupakan modal sosial yang bisa kita bangun untuk membuat masyarakat itu lebih tangguh pada saat menghadapi bencana. Masyarakat tangguh bencana adalah masyarakat yang mampu mengatasi kerusakan akibat bencana alam dengan tetap menjaga strukturnya dalam kehidupan sosial pra-bencana. Kemudian mereka harus bisa menerima perubahan kecil atau besar agar bisa bertahan hidup. Ini demikian adalah definisi dari penguatan modal sosial tangguh bencana. Terdapat 6 unsur pokok dalam modal sosial yang dimaksud dalam hal ini, dalam konteks menghadapi bencana. Pertama adalah partisipasi dalam suatu jaringan masyarakat. Ini adalah modal sosial pertama yang kemudian dimiliki yang harus kita bangun di dalam masyarakat. Sehingga setiap anggota masyarakat itu memiliki keluasan, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Tentu saja diawali dengan keinginan untuk berpartisipasi dalam suatu jaringan masyarakat. Kesadaran ini yang kemudian menjadi modal sosial yang pertama. Nah, kalau sudah ada partisipasi, inilah kemudian akan terbangun reciprocity. Prinsip reciprocity itu artinya adalah saling memberi. Contohnya adalah semangat altruisme, yaitu keinginan untuk membantu, mendahulukan orang lain. Definisi altruisme sendiri kan kita bahagia pada saat melihat orang lain bahagia. Semua orang akan berebut untuk saling membantu. Dan suasana inilah yang kemudian disebut dengan reciprocity. Dari reciprocity ini adalah akan terbangun trust di antara anggota masyarakat. Saling mempercayai antara anggota masyarakat dan saling mendukung. Situasi yang trust ini terbentuk karena ada norma sosial yang terjaga. Dan karena suasananya trust, maka setiap anggota masyarakat mau tetap menjaga norma sosial yang bahkan sudah berjalan pada saat belum bencana, dan sekarang pada saat bencana itu tetap dilaksanakan norma sosial tersebut. Di mana norma sosial ini adalah memberi batasan perilaku individu pada masyarakat sehingga akan memberi situasi yang kondusif sehingga semua struktur kemasyarakatan itu tetap berjalan. Norma sosial itu ditopang oleh pemahaman akan nilai-nilai kebaikan yang ada di dalam masyarakat. Nilai-nilai ini yang kemudian sebenarnya membangun struktur kemasyarakatan itu. Contohnya adalah nilai harmoni yang akan membentuk jalinan hubungan masyarakat untuk tetap rukun dan nyaman, meskipun di masa-masa bencana. Karena ada nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Nilai itu adalah sebuah kebenaran yang kemudian dijunjung tinggi, dan dia menjadi dasar atas tindakan-tindakan seorang individu. Kalau nilai-nilainya adalah nilai-nilai kebaikan, misalnya kejujuran dan sebagainya, maka tidak akan ada orang yang mau mencuri, kemudian mau melakukan kejahatan pada saat masa-masa pra-bencana sekalipun, di masa-masa bencana sekalipun. Nah, dari semua situasi inilah yang kemudian membuat masyarakat semakin mau bertindak tanpa kemudian ada stimulus sebelumnya, yang kita sebut sebagai tindakan proaktif. Jadi bahkan masyarakat bisa melihat apa yang kemudian perlu dilakukan. Dan tindakan-tindakan proaktif inilah yang sangat diperlukan bagi masyarakat pada saat di masa-masa bencana. Karena mereka harus segera survive, memperbaiki diri, dan bangkit lagi. Tindakan proaktif ini bisa melahirkan sikap-sikap resiliensi, ketahanan, sehingga pada saat jatuh segera bangkit lagi. Bentuknya yang paling mudah adalah, yang paling dasar adalah keinginan kuat dari masyarakat untuk terus berpartisipasi di dalam
proses recovery dari bencana. Berikutnya, ada 3 tipe modal sosial untuk bisa menggambarkan kira-kira seperti apa sih nanti bentuk hubungan masyarakat pada saat mereka menghadapi terjadi bencana. Maka ada 3 tipe modal sosial yang bisa menjadi pegangan kita. Yang pertama adalah yang bersifat bonding, yaitu hubungan di antara individu yang dekat secara emosional dan menghasilkan ikatan ketat dengan kelompok tertentu. Ini akan menimbulkan dukungan sosial dan bantuan pribadi saat bencana. Sehingga pada saat bencana itu sangat umum orang itu akan mencari keluarganya, mencari tetangganya, mencari temannya, mencari sahabatnya. Sehingga kalau misalnya bencana kok pada saat di tempat pengungsian, kemudian kok tidak ada saudaranya, nggak ada temannya, mereka otomatis akan nyari. Nah, bonding ini kemudian bisa diperluas menjadi bonding misalnya dalam rukun tetangga, dalam satu blok, satu jalan begitu. Orang akan semakin saling memperhatikan. Tipe modal sosial yang berikutnya yang bisa kita pakai untuk membangun kapasitas ini di masyarakat adalah bridging. Bridging ini adalah hubungan individu atau kenalan yang secara fleksibel ya menjangkau kelompok-kelompok sosial yang berbeda. Jadi misalnya kita tahu bahwa ternyata di sini ada teman yang alumni SMA saya, SMP saya, walaupun tidak kenal, tapi karena sama-sama satu alma mater, bahkan mungkin satu daerah, atau kemudian satu komunitas, itu akan kemudian saling membantu. Misalnya komunitas kendaraan tertentu misalnya, dia akan kemudian terbridging untuk kemudian mendatangi ke sana karena dia mengetahui di sana ternyata ada komunitas yang sama. Yang ketiga adalah linking. Linking ini adalah hubungan antara warga dengan pemerintah. Tentu saja warga pasti akan mengharapkan bantuan pemerintah. Demikian juga pemerintah sebenarnya berusaha pasti akan secepatnya menurunkan bantuan untuk warganya. Ini 3 modal sosial yang bisa dipakai untuk meningkatkan kapasitas masyarakat pada saat menghadapi bencana. Nah, tentu saja di setiap tempat, di setiap daerah, bahkan di setiap jenis bencana itu kebutuhan atau urgensitasnya beda-beda. Untuk itulah kemudian bagi kita yang akan melakukan edukasi pada masyarakat, akan kemudian membantu masyarakat, itu harus mengenal dahulu apa kebutuhan dari masyarakat. Nah, penyusunan modul atau rencana untuk membangun modal sosial itu bisa kita pakai pendekatan design thinking. Ada 5 step dari design thinking kalau menurut Stanford. Yang pertama adalah empathize, di mana prosesnya adalah kita berusaha memahami perspektif dan perasaan dari warga dengan pada saat mereka menghadapi bencana. Kira-kira apa sih keluhannya, apa harapannya, dan sebagainya. Semua positif negatifnya kemudian kita berusaha mengetahui. Aktivitasnya adalah bisa survei atau kemudian interview. Berikutnya setelah kita mendapatkan informasi dari warga setempat, kemudian kita masuk ke dalam step yang kedua yaitu define. Kita mendefinisikan permasalahan warga desa yang akan diselesaikan dari sudut pandang mereka, sehingga solusinya kita pun ini cocok dengan memang solusi yang memang tepat untuk problem yang muncul yang sudah kita temukan pada saat interview. Nah, kemudian definisi permasalahan ini yang kemudian akan membantu kita untuk menuju ke step yang ketiga yaitu ideate. Ideate itu adalah proses di mana kita menghasilkan ide-ide solusi sebanyak mungkin, sekreatif mungkin yang bisa memenuhi kebutuhan atau permasalahan dari masyarakat tersebut. Dalam konteks yang sekarang adalah bentuk pelatihan, modul yang kemudian training yang kita berikan kepada masyarakat. Apa sih yang akan mereka butuhkan? Dan itu merupakan solusi terbaik bagi apa yang telah mereka sampaikan. Selanjutnya kita akan mulai menyusun prototipe solusi kita. Kalau dalam peningkatan kapasitas modal sosial, maka bentuknya adalah peningkatan kapasitas SDM, bisa berupa workshop atau training atau kemudian mentoring. Nah, modul ini yang kemudian akan menjadi pegangan kita pada saat kita kemudian meningkatkan kapasitas modal sosial. Terakhir, di dalam step design thinking adalah tes. Kita harus tes modul yang kita buat, apakah kemudian memang sudah memenuhi keinginan masyarakat atau belum. Dari situ nanti kita akan mendapatkan feedback untuk menyempurnakan modul-modul ini agar bisa dipakai di tempat-tempat yang berbeda. Tentu saja dengan penyesuaian di tahap pertama yaitu di empathize. Nah, dari kegiatan 4 inilah yang kemudian
dalam kegiatan AMD ini, peserta dapat menghasilkan setidaknya beberapa luaran. Luaran yang pertama adalah hasil survei modal sosial di masyarakat desa dengan pendekatan design thinking, yaitu Anda melakukan empathize dan define. Dari situ kemudian Anda mulai mendesain atau membuat prototype. Ini tahapan ideate dan prototyping tentang rencana penguatan modal sosial dengan pendekatan design thinking. Terakhir kemudian Anda melakukan tes, yaitu melaksanakan pelatihan penguatan modal sosial di masyarakat desa, yang nantinya Anda akan mendapatkan feedback untuk menyempurnakan modal ini di masa yang depan. Demikian tentang kegiatan 4, dan selanjutnya akan disampaikan kegiatan 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mute, Bu Lucy. Ya. Terima kasih. Untuk Bu, yang PPT-nya lagi. Ya, mohon maaf. Tadi masih mute. Kegiatan 5 nih, kegiatan terakhir akan dijelaskan oleh Prof. Adi, nggih. Ya. Oh. Ya, jadi kegiatan terakhir ini kita akan bagaimana sih sebetulnya simulasi. Simulasi saya nggak tahu apa beberapa tahun yang lalu ada yang ikut kami di Bromo atau bagaimana. Saya kira ada beberapa mahasiswa yang ikut. Tapi ini simulasi ini adalah simulasi bersama bencana itu proses simulasi yang dilakukan pada saat kesiapsiagaan dan juga pada saat sebetulnya tanggap darurat ini pada terjadinya bencana. Tapi bisa juga simulasi itu pada saat masih mitigasi ya, pengurangan risiko bencana. Jadi bagaimana terjadi beberapa model simulasi. Tujuannya apa sebetulnya? Itu simulasi ini adalah mengedukasi masyarakat. Bagaimana langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika menghadapi bencana. Baik itu bencana, khususnya bencana alam ya, atau bencana, kalau bencana sosial itu akan lain lagi nantinya karena itu berhubungan dengan manusia. Tapi kalau bencana alam ini berhubungan dengan alam nanti akan berbeda lagi. Jadi ini latihan simulasi bencana masyarakat menjadi siap untuk bertindak dalam situasi darurat. Jadi mudah-mudahan masyarakat bisa memahami dengan adanya simulasi ini. Simulasi memang semakin banyak simulasi semakin baik, tetapi juga kita harus memperhatikan juga kesibukan dalam masyarakat. Ada beberapa macam, ada simulasi kebakaran, gempa bumi, banjir, tsunami, dan sebagainya. Ini selanjutnya, contoh kegiatan relawan dalam penanggulangan bencana. Jadi ini ada beberapa peran, berbagai peran di dalam simulasi ini. Ada peran ketua RT, ada peran kepala desa, ada juga peran dari BPBD, ada peran tim TRC itu ya. Ada juga peran-peran yang lainnya yang semuanya itu nanti bersatu padu atau terjadi dalam sebuah simulasi. Coba mulai awal tadi Bu. Misalkan ya, ini peran yang pertama. Jadi masyarakat sedang melakukan aktivitas rutin harian, maka tiba-tiba ada penduduk itu mendatangi Pak RT, misalkan ya, Pak RT rumah dan kandang miliknya, Pak RT rumah dan kandang miliknya kok kena sesuatu, mungkin ada gunung berapi atau ada kebakaran dan sebagainya. Maka ketua RT lapor ke Pak Kades, Pak Kades, apa monitor? Coba pakai HP. Pak Kades monitor. Saya ketua RT ini biasanya nggak mau disebutkan ketika kita simulasi itu nggak mau disebutkan daerah aslinya karena apa? Mereka khawatir daerahnya terjadi bencana tersebut. Daerah Bromo kemarin nggak mau disebutkan daerah ini terjadi Gunung Bromo seperti ini, tidak mau disebutkan seperti itu. Jadi menjadi kalau dalam simulasi itu adalah semuanya dalam bentuk apa ya, anonim atau apa ya, daerah X, RT X memanggil misalkan, terus kepala desa silakan masuk, lalu HT ya,
ada informasi apa yang bisa disampaikan, Pak? Ketua RT langsung, pagi ini ada laporan dari warga bahwa telah terlihat rekahan tanah, ini adanya bencana longsor ya, ada rekahan tanah di kawasan utara Dusun X, RT X, RW X, Pak. Ini. Mohon perhatian dari perangkat desa terkait hal ini. Mengingat di akhir musim hujan ini masih terjadi hujan yang cukup deras, dan di bawah bukit tersebut ada sekitar 40-an warga, 40-an rumah, dan jalan tembus ke dusun sebelah juga, Pak. Maka setelah itu Pak Kades memanggil tim TRC. TRC itu adalah tim dari kabupaten ya, tim reaksi cepat. Jangan ada kadang-kadang tim rodok cepat ya. Ada tim rodok cepat ya, timnya relawan ya. Di desa relawan desa tersebut ada tim TRC, tim reaksi cepat untuk berkumpul balai desa untuk pengarahan dan kaji cepat di lokasi yang dilaporkan Pak RT. Maka kepala desa ke tim TRC dan relawan desa monitor langsung panggil. Saya kepala desa ini memanggil tim TRC kepala, siap, selamat siang Pak Kades, ada perintah Pak. Tim TRC-nya ada yang nanti ada yang menjadi sebagai tim TRC. Lalu kepala desa baru saja ada laporan masuk dari ketua RT XX di utara Dusun X telah terjadi rekan tanah di kawasan X di atas pemukiman yang mungkin akan berpotensi longsor. Saya perintahkan kepada tim Satgas TRC desa tertentu ya, desanya tadi, untuk bergerak ke lokasi melakukan kaji cepat tentang kondisi lapangan rekah tanah desa tersebut. Saya tunggu informasi selanjutnya hari ini. Maka biasanya tim TRC itu berangkat pakai kendaraan trail ya, yang situ juga siapkan trail, ada suara trail, kendaraan sepeda motor, terus nanti setelah itu memanggil Pak Kades, apa monitor? Tim TRC ngambil panggil Kades. Kami tim TRC dan relawan desa memanggil. Semuanya ini harus sudah mulai di posisinya masing-masing. Kepala desa, silakan masuk TRC. Bagaimana informasi hasil dari kaji cepat yang dilakukan? Next, Bu. Turunkan, Bu. Ya. Siapa benar informasinya? Dan ini selanjutnya ya. Jadi semuanya berbagi peran. Ini kalau saya baca satu-satu ini semuanya satu kali. Tapi bisa kata-kata ini nanti kata-kata dan tulisan ini nanti dimodifikasi. Tetapi yang jelas di dalam simulasi itu ada peran kepala desa, ada peran ketua RT, ada peran warga, ada peran tim TRC, bahkan nanti ada juga peran kepala BPBD, ada peran yang lainnya, ini bukan Batu ya, BPBD Batu, dan peran-peran yang lainnya. Nanti ada paling tidak itu, bahkan ada peran nanti wanita hamil, ada peran ibu hamil, ada peran yang bapak-bapak yang sudah sakit, lumpuh, bukan lumpuh ya, lumpuh nggak bisa, itu harus digotong dan sebagainya. Itu peran-peran seperti itu simulasi, dan itu dilakukan. Saya kira itu aja. Kalau nanti diteruskan semuanya ini cukup banyak ya. Apa luaran dari simulasi bencana ini? Maka nanti akan ada desain modul simulasi bencana, pelaksanaan simulasi bencana yang ada di desa tersebut. Jadi masyarakat bisa ini seperti drama saja nantinya itu. Jadi guyonan dan juga nanti bisa melibatkan warga desa, pemuda desa dan sebagainya untuk melaksanakan ini. Ya, terus Bu. Saya kira ini kayaknya ada juga video tadi. Ya, terima kasih Prof. Adi ya, pemaparannya. Nah, teman-teman, ini ada satu lagi video untuk memperlengkap gitu ya, melengkapi bagaimana apa yang akan terjadi ya. Monggo Pak Tony mau share katanya ya. Ya.
Suaranya kok belum ya? Suaranya nggak muncul, Pak Wat. Atau belum ini? Sebentar. Oh Sebentar, ya. saya gini. Sebentar. Oh, videonya terkait sama simulasi bencana. Biar ada gambaran gitu ya. Suaranya bisa terdengar, Prof? Belum. Nggak tahu di mana itu ya. Belum. Sebentar. Sebentar, saya ini kan cek dulu audionya. Suaranya bisa terdengar, Prof? Belum. Sebentar, nggih. Sebentar, saya share dulu. Caranya gimana? Pak Eko saya share, Pak. Pak Fatoni, saya bantu share. Ini sudah? Sudah. Ya. Ya, ini teman-teman, ini adalah contoh simulasi di Destana di Desa Gresik Putih, Kecamatan Japura, ujung Madura ya. Silakan. Skenario-nya simulasi yang kencang. Pemerintahnya masyarakat. Nah, ini tadi yang katanya Prof Adi. Identifikasi cepatnya. Identifikasi kaji cepat. Kondisi warga yang mengalami beban dan hubungi kepala desa. Kepala desa menginstruksikan bersama jajarannya melaporkan ke BPBD Kabupaten Sumeneb. Nah, ini Pak Kepala Desa melaporkan kondisi warga. Jadi selain ada KNK, juga ada COVID. Nah, ini tim DRC bersama ambulan menerjunkan warga ke tugas dan tenaga masyarakat ke daerah juga ada ambulan siaga. Nanti dari teman-teman yang ada di Semerak maupun di kesehatan Dinkes, calon dokter, calon perawat, calon bidan, ini sudah berkolaborasi dengan teman-teman lainnya. Ini ketika ada korban yang mengalami bencana dilakukan first aid, selain juga first aid. Tim DPD datang ke lokasi, menyiapkan ada korban, ada yang dibawa ambulan, ada yang dibawa di BPD Jatim, BPD Kabupaten Sumeneb maksudnya. Nah, ini masyarakat dengan Jakarta kita latih selama 1 minggu. Selain juga kencang juga ada COVID. Karena teman-teman COVID ini belum berakhir loh ya. Walaupun WHO sudah declare ini berakhir, tapi di Indonesia belum berakhir. Menuju ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Semangat berjuang demi panggilan. Ada yang mau dibawa ke rumah sakit untuk dirujuk, ada yang tidak mau. Nah, ini kalau tidak teman-teman bisa melakukan edukasi. Nah, ini yang contoh yang tidak mau dibawa ke rumah sakit karena COVID. Wujudkan cita menuju ketangguhan bangsa.
Kemudian selain itu ada pengukuhan relawan ya, relawan atau forum pengurangan risiko bencana. Ini di gudang garam ya. Kalau teman-teman ada yang suka rokok Surya, gudang garamnya ini ya, gudang garam aslinya ya di Madura ya, Pulau Garam. Kebetulan saya menjadi fasilitator untuk di sana. Nah, harapannya nanti selain dokumen-dokumen yang di atas, teman-teman bisa mengadvokasi dari kepala desanya untuk membentuk tim siaga bencana atau forum pengurangan risiko bencana yang ada di desa. Nah, ini bersama mahasiswa waktu itu saya ajak mahasiswa dari Wiraraja. Kepala Desa Gresik Putih nomor 188-435.320.108. Warganya ini sangat antusias ya. Ini ada Pak Kalebun atau kalau di Jawa Pak Kepala Desa Pak Lurah. Ya. Ini sangat semangat sekali. Ini pengukuhannya di Tongkang ya, di perahu ya, di Tongkang. Karena di pesisir utara Pulau Madura ya, ujung Madura. Bahwa rangka menumbuh kembangkan kesiapan masyarakat untuk menghadapi bencana dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengurangi risiko bencana serta memiliki ketahanan dan kekuatan untuk membangun kembali ini nanti teman-teman harapannya hasil dari MMD tidak hanya dokumen, tidak hanya laporan, tapi bisa mengedukasi warga dan juga mempublikasikan lewat medsos, lewat YouTube, lewat TikTok misalnya, ya, lewat Instagram dan sebagainya. Sebagaimana tersebut olah lampiran keputusan ini. Kedua, masa bakti pengurus forum pengurangan risiko bencana dalam kurung PRB untuk forum tangguh Desa Gresik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumeneb adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali periode berikutnya. Ketiga, forum pengurangan risiko bencana PRB Tangguh Desa Gresik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumeneb adalah wadah yang menyatukan seluruh elemen masyarakat yang bergerak dalam datang mulai Maret 2022. Kepala Desa Gresik Putih, Bapak Muhammad. Ini masyarakat antusias sekali untuk dilatih. Ya memang pada awal-awal kesulitan, apalagi di Madura ini kita menggunakan bahasa lokal ya, bahasa lokal Madura. Kali ini saya mewakili dari peserta. Ini juga dari mahasiswa juga ya ini kan. Pesan dan kesan selama 3 hari kita berlatihan. Pertama, saya minta terima kasih, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Fatwa ini sebagai instruktur atau pelatih kita yang telah melatih kita selama 1 minggu. Banyak ilmu yang ini kita latih selama 1 minggu. Terima kasih kepada BPBD. Hasilnya luar biasa. Apalagi nanti teman-teman MMD ini mungkin ada yang 3 minggu atau mau sampai berapa bulan ya. Harusnya lebih luar biasa lagi. Karena selama ini kita paham bahwa korban bencana responsibilitas tanpa Ya mungkin tanya jawab. BPBD Kabupaten Sumeneb serta dosen dan mahasiswa Universitas Wiraraja. Ya, kita Di sini kami telah bersama dengan mahasiswa. ilmu. Harapannya seperti itu, teman-teman. Nanti ada dari mahasiswa, dari BPBD, dari masyarakat, dari ibu PKK, ya. Ini bisa berkolaborasi, bersinergi. Yang aja, yang nggak bayar-bayar, mahal semuanya. Ya kami mewakili peserta, mohon maaf apabila dari setiap harinya masalah konsumsi atau apa gitu selalu menyinggung-nyinggung.
saja. Dan bangga sekali Kita libatkan waktu itu oleh Raja Selat. dan juga BPBD Kabupaten Sumeneb beserta fasilitator ini Pak Fatoni dari Universitas Jaya. Karena Kebetulan juga mahasiswa saya dulu. untuk acara Destana benar-benar ini kegiatan yang bermanfaat ya untuk masyarakat. Jadi untuk menghadapi Kabupaten Sumeneb yang kambuh atau siap-siaga terhadap bencana apapun, program ini akan sangat berkah besar. Jadi saya harap tidak hanya desa-desa di Kecamatan Gapura yang bisa mendapatkan program Destana ini, berikutnya desa-desa lain Kabupaten Sumeneb harapannya bisa juga diadakan kegiatan atau program Destana ini. Itu harapan saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu di Desa Desi Putih ini bisa mengaplikasikan ilmunya dengan baik. Terima kasih juga atas pelayanan dari Bapak Kepala Desa dan Ibu Kepala Desa dan semua perangkat desa di sini. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ditongkak ya. Destana Gresik Putih. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Fatoni. Jadi teman-teman itu pemaparan 5 kegiatan yang bisa dilaksanakan atau dilakukan, bisa dipilih oleh teman-teman MMD yang mengikuti kegiatan MMD ini. Yang sesuai, dicari aja mana yang sesuai atau dipilih saja yang mana yang sesuai dengan kondisi di tempat teman-teman melaksanakan MMD gitu ya. Ini menarik dari pemaparan 5 pemateri ini, semoga bisa membantu teman-teman untuk mewujudkan apa yang akan dilaksanakan atau dilaporkan dalam kegiatan MMD teman-teman. Nah, kali ini kita akan buka sesi diskusi. Kalau misalnya memang ada hal-hal yang tidak jelas atau ingin ditanyakan terkait kegiatan yang akan dipilih, silahkan, monggo, dipersilakan bisa lewat chat atau langsung bertanya. Ayo teman-teman silakan. Permisi Bu, saya izin bertanya. Iya, Untuk apakah ada contoh sukses dari program psikoedukasi Desa Tangga Bencana sendiri yang bertempat di Jawa Timur yang dapat dijadikan inspirasi untuk daerah lain, Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih ya Mbak Gita ya. Ditampung dulu ya, biar sekaligus menjawabnya. Ya, teman-teman yang lain mungkin? Ibu Lucy, saya izin bertanya lagi, apakah boleh? Boleh. Baik, Bu. Ini, bagaimana strategi penyampaian informasi dalam psikoedukasi Desa Tangga Bencana untuk memastikan pemahaman dan partisipasi yang optimal dari masyarakat, Bu? Dikarenakan tadi di luaran kedua itu, pelaksanaan PFA nanti diharapkan bukan dari pihak luar saja, akan tetapi dari masyarakat sendiri juga diharapkan bisa melakukan PFA. Terima kasih, Bu. Mbak Gita bisa diulangin, jangan cepat-cepat ya. Baik Bu, mohon maaf. Ini untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana strategi penyampaian informasi dalam psikoedukasi Desa Tangga Bencana untuk memastikan pemahaman dan partisipasi yang optimal dari masyarakat? Dikarenakan tadi di luaran kedua itu pelaksanaan PFA sendiri diharapkan bukan dari pihak luar saja, namun masyarakat juga diharapkan untuk bisa melakukan PFA sendiri. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Silakan teman-teman yang lain. Mohon izin, Bu. Ya, Pak Fatoni. Yang bertanya nanti bisa open cam ya, biar kita tidak blank orangnya mana ini. Begitu, Bu. Silakan open cam teman-teman ya. Kita bareng-bareng salam tangguh. Tangguh ya. Tangguh. Ayo semua open cam. Open cam. Enggak apa-apa walaupun belum mandi, enggak apa-apa. Ayo Mbak Gita silakan. Saya ingin tahu juga dari fakultas apa ya Mbak Gita ya? Dari fisik Bu, psikologi.
Oh. Angkatan 21. Iya. Oh, mahasiswanya Bu Lucy ternyata. Angkatan berapa? 2019 berarti ya? Dari angkatan 2021, Bu. Oh, masih baru malah ya. Oke. Iya. Yang lainnya ini. Ayo yang lainnya. Oke, ini siapa ini? Arya Pramono. Oke, Raisen. Mas Aryo. Arya, dibuka open cam. Baik, Prof. Baik, sebelumnya selamat pagi Bu Lucy, Prof. Adi, dan para bapak-bapak dosen lainnya yang telah memberikan materi pada pagi hari ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, saya Pramana Agung dari kelompok MMD 523 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Teknik Geofisika. Izin bertanya mengenai untuk mungkin di sini saya izin bertanya mengenai bagaimana secara umum itu teknisnya itu kita itu bisa mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kita, terutama kan untuk kebetulan saja dari kelompok saya, kelompok 523 ini belum melakukan survei secara langsung ke bagian desa tersebut, jadi kami itu masih benar-benar belum bisa mengetahui ini. Kebetulan di daerah itu kita itu ingin mengangkat ataupun mengajak masyarakat untuk membawakan kegiatan tentang penanggulangan desa itu seperti apa. Jadi di sini saya izin bertanya, adakah saran bagaimana itu cara mengajak masyarakat itu untuk bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang bakal kami lakukan seperti itu mungkin Bapak dan Ibu. Mas Arya tadi pertanyaannya untuk siapa, ditujukan pada siapa? Mungkin kepada Prof. Adi mungkin, Prof. Bisa bantu. Oh iya, ya. Terima kasih, Prof. Oke, ada lagi kah? 3 penanya dulu mungkin ya. 1 lagi penanya mungkin. Sudah nggak ada kayaknya. Kayaknya sudah paham semua, udah siap untuk melaksanakan kegiatan mungkin. Dari 5 ini mungkin ada teman-teman sudah memilih gitu ya, mungkin kegiatan apa yang akan dilaksanakan di tempat atau desa teman-teman ditempatkan gitu ya. Oke, saya mau jawab ke Mbak Gita ya, Prof. Adi, ya, Pak Fatoni, saya izin jawab. Mbak Gita, memang situasi bencana itu kan sesuatu hal yang tiba-tiba gitu, nggak ada yang bisa merencanakan, tidak ada yang bisa men-stop, kata Pak Fatoni gitu ya, nggak bisa, saya mau ujian dulu, berhenti dulu bencana ya, nggak bisa gitu loh. Itu baik di bencana sosial maupun di bencana alam itu sendiri. Nah, contoh kesuksesan ini beberapa tahun lalu di Lombok itu juga teman-teman dari psikologi UB juga PSKK itu sudah menurunkan teman-teman psikologi untuk ke daerah bencana. Pada saat itu tahun berapa ya, Prof? Saya juga hampir lupa. 2 tahun lalu. Ya, insya Allah 2 tahun. 2018 sebelum pandemi. Lebih dari 2 tahun lalu itu ya. Diturunkan ke sana dan yang disasar teman-teman ada beberapa sasaran atau target perubahan ataupun penanganan cepat gitu ya secara bantuan psikologis itu. Salah satunya adalah anak-anak, penyintas anak-anak. Nah, anak-anak ini pada saat itu memang pendekatannya adalah kalau sudah dapat pelajaran psikologi, mata kuliah psikologi bermain, nah mengalihkan ketakutan, kecemasan, dan sebagainya itu dengan menggunakan metode-metode yang ada di psikologi bermain. Seperti itu salah satu contoh. Atau kemarin yang ada di bencana gempa di Cianjur. Malang Selatan juga, Bu. Malang Selatan juga ya? Oh iya, kemarin juga sama Malang Prof. Adi Selatan. juga. Ya. Oke. Jadi PSKK ini memang selalu turun pada saat ada bencana alam maupun non alam. Waktu Kanjuruhan juga kami turun gitu ya. Jadi
banyak sekali kasus di mana memang psikologi itu bisa berperan. Salah satunya adalah dengan cara penanganan cepat gitu ya. Apa yang dibutuhkan, sandaran, mereka butuh sandaran secara psikologis, teman bercerita, teman untuk berkeluh kesah dan sebagainya. Nah itu banyak contoh sebenarnya kalau terkait sama kebencanaan, gitu ya Mbak Gita. Nah kemudian bagaimana pendekatan ya? Pendekatan ke masyarakat supaya masyarakat itu bisa berdaya. Itu kalau nggak salah pertanyaannya ya. Gimana strateginya? Nah, memang tidak bisa kita datang itu langsung simsalabim gitu ya, simsalabim bahwa apa yang kita sampaikan orang harus bisa paham, orang bisa berdaya. Tiba-tiba dari kondisi terpuruk dia bisa berdaya, bisa menolong orang gitu ya. Memang harapannya dengan pemahaman terkait PFA, orang minimal bisa, oh ini saya mulai cemas ini, deg-degan gitu. Makanya nanti di PFA itu nanti ada tabel-tabel yang untuk kita memahami kondisi cemas itu, maka respon tubuh kita itu gimana? Apakah kalau cemas tiba-tiba kita pingsan atau cemas begitu cemas keringat dingin. Nah, respon tubuh masing-masing orang pada saat kondisi stres atau tertekan itu berbeda. Dan itu bisa nanti akan diinfokan atau diberikan informasi atau pengetahuan gitu ya ke masyarakat. Ini nih ciri-ciri orang yang stres itu ini. Kalian atau ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik itu yang mana nih kalau stres? Mereka harus punya checklist kondisi tubuh apa yang bagaimana tubuh ini merespon stres gitu ya. Nah itu nanti ada tabel checklist terkait stres. Nah itu pengetahuan itu kalau kita tahu, oh saya kondisinya stres, berarti penangannya harus gimana? Minum air putih dulu kah? Tarik napas dalam-dalam kah? Atau saya nggak sanggup ngapa-ngapain, saya butuh orang lain gitu ya. Nah, respon orang itu juga beda. Pemahaman ini kalau kita paham dengan diri sendiri, kita paham orang lain juga mengalami stres, maka orang akan berdaya gitu. Artinya dia bisa melakukan penanganan untuk diri sendiri maupun bisa membantu orang lain. Dan itu tidak bisa dalam satu hari kita memberikan psikoedukasi mereka nerima. Itu ya nggak bisa juga gitu ya, karena bukan sulap, bukan sihir gitu ya. Jadi ada proses. Nah, pendekatannya gimana supaya orang-orang bisa memahami? Ya, pendekatannya ada pendekatan sosial. Berarti selain di psikoedukasi, kita juga harus paham bagaimana budayanya mereka, siapa yang diikuti atau dipatuhi, maka kita harus gandeng itu. Kalau misalnya di satu desa, kayak misalnya di Ranupani ataupun Ngadas mungkin ya, suku Tengger itu yang daerah Semeru, mereka lebih percaya ketua adat ya, ketua adat atau dukun dibandingkan orang luar ya. Kita gandeng untuk mengedukasi, Pak ini kondisinya gini, seharusnya masyarakat seperti ini kayak gitu ya. Nah ini minta bantuan dari orang dalam, karena orang luar kayak kita kalau tiba-tiba 1 tambah 1 pasti 2, nggak akan diterima. Jadi memang kita butuh bantuan dari lingkungan. Kita harus memahami siapa nih yang kira-kira bisa diajak kerjasama untuk memberikan pemahaman pada masyarakat kayak gitu ya. Jadi masyarakat akan lebih berdaya. Nah, informasi-informasi terkait PFA itu kita sampaikan pelan-pelan, nggak bisa satu hari, yaitu salah satu, nggak bisa satu hari, semua bertahap. Cari bantuan pihak dalam atau orang-orang yang diyakini, dipercaya, dipatuhi oleh masyarakat supaya informasinya bisa lebih diterima kayak gitu ya. Nggak bisa satu hari, kenapa ya? Kita memang kalian ada berapa lama ya MMD ya? 4 bulan ya? 4 bulan, 3 bulan? 6 minggu. 6 minggu, Bu. Oh, 6 minggu. Oh, ini beda program. Oke, MMD itu 6 minggu. Mungkin 1-2 minggu pertama itu hanya memperkenalkan wajah gitu ya. Oh, kami ada di sini loh. Nah, sambil memperkenalkan diri kalian, maka kalian harus mengenal juga lingkungan. Siapa nih yang ini budaya, nilai-nilai dari masyarakat yang mana nih yang akan diterima, mana yang akan ditolak. Masuk dari situ. Informasi dimasukkan dengan nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat setempat. Jadi memang jangan membawa nilai kota kalian atau tempat kalian dari kampus
ke desa itu juga belum tentu sesuai. Jadi kita harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Itu ya, Mbak Gita. Bagaimana? Baik, Bu Lucy. Terima kasih atas jawabannya. Ya, makasih. Monggo Prof. Adi Ya, untuk menjawab. terima kasih. Ya. Ini Aryo, ini dari TG mahasiswa saya. Pertanyaannya bagaimana cara mengajak masyarakat untuk bisa bergabung dengan kegiatan kita kan. Artinya sebenarnya tadi Bu Lucy juga sudah mengatakan tadi juga menerangkan bahwa ya paling tidak kita tahu kebiasaannya, tahu karakter, kalau bisa tahu sosiologis, tahu antropologis dari masyarakat sekitar. Jangan sampai nanti kita membuat kegiatan itu yang kontraproduktif. Jadi pendekatan itu perlu. Tadi itu jangan membawa ini iklim kita di sini ke sana, memaksakan kebiasaan kita di sana. Jadi justru kita harus bisa menyatu di sana, bagaimana kebiasaan sana itu, sehingga kita bisa masuk itu. Kalau orang mengatakan, orang mengatakan harus ngopi bersama dulu, ngolah pikiran bersama dulu dengan masyarakat sana. Itu jadi usahakan begitu itu. Kalau kalian mungkin muda, dekati dengan yang pemuda, yang muda-muda itu dekati itu. Jadi bukan yang orang tua, nanti orang tua pergerakannya terbatas. Yang muda-muda itu, yang pemuda itu yang didekati untuk bisa diajak diskusi dan nantinya membuat program bareng. Enak sekali kalau program kita itu didukung dan program-program kita itu mereka memang merasa membutuhkan, ada di situ, membutuhkan di situ. Apalagi kalian mungkin belum tahu daerahnya ya, mungkin suatu saat memang perlu ke daerah sana dulu sambil observasi kira-kira apa yang dibutuhkan untuk kegiatan kebencanaan misalkan begitu. Cari informasi, adakah di sini misalkan Tagana, ya Taruna Siaga Bencana ya Pak Tony ya. Adakah sudah terbentuk itu masa pada prinsipnya seseorang itu kalau merasa dibutuhkan itu akan sangat senang. Jadi masyarakat sana, pemuda sana, ketika dibutuhkan, merasa dibutuhkan, berperan, itu manusiawi sangat senang. Saya ingat dulu ke Malang Selatan ada MSR Malang Selatan Rescue. Ya, ketika kami ke sana itu dan kita mahasiswa teknik geofisika itu yang ke sana dengan BPBD dan BMKG dan saya yang menemani untuk berkegiatan itu. Mereka MSR itu keluar dengan seragam mereka dan berkegiatan dengan kita. Mereka nampak bangga sekali dengan seragam dan dengan atribut-atributnya. Nah itu hal-hal yang seperti itu kalau bisa kita dekati nantinya akan sangat baik sekali. Dan akun bisa langsung masuk kalau sudah begitu. Mereka merasa kita, wah saya perlu sekali. Jangan sampai kita menganggap mereka itu memerlukan kita. Kitalah yang memerlukan mereka untuk bisa memahami kita. Bukan berarti harus sukses kegiatan kita dan dilaksanakan, bukan. Jadi pendekatan-pendekatan itu sangat penting sekali. Itu Arya. Baik Prof, terima kasih banyak atas jawabannya Prof. Sama-sama. Ya, saya kembalikan Bu Lucy. Izin menambahkan Bu Lucy. Oh iya ya. Boleh Prof. Ya. Terima kasih teman-teman yang tadi bertanya Mbak Gita kalau boleh tahu nanti di desa mana? Di Desa Wates, Kecamatan Wates, Pak, Kabupaten Kediri Blitar. Ya? Oh, Bukan, Blitar yang ya? Blitar, iya. Blitar ya. Ya. Kalau Mas Aryo di mana? Di Desa Taman Ayu, Pronojiwo, Pak. Pronojiwo, ya baik. Jadi yang pertama kita harus tahu desanya itu harus survei. Ya, kunci keberhasilan adalah survei dulu dan harus kula nuwun kepada tokoh masyarakat minimal perangkat desa yang ada di sana. Kalau tidak ada kepala desa ya mungkin Pak Cariknya atau Pak Sekdesnya atau
yang ada di desa tersebut. Yang kedua, kita harus tahu desanya, topografinya, kemudian kulturnya, budayanya, bahasanya. Ya, contoh tadi Blitar ya, Mbak Gita ya, di Wates Blitar. Mungkin kalau Blitar itu kan daerahnya, kalau daerah Blitar kan berarti hampir Mataraman ya, berarti kita menggunakan bahasa Jawa yang halus. Nanti ada temannya yang bisa bahasa Jawa yang halus, jangan kasaran, apalagi pakai ya bahasa kota, lu gue kan ya nggak bisa di sana ya. Jadi kita harus bisa mengadaptasi yang ada di sana ya. Tadi ya seperti Bu Lucy, kita nggak bisa bahasa kota apalagi dari kampus langsung dimasukkan pencerahan atau pendidikan ke masyarakat desa, nggak bisa, nggak akan berhasil ya. Dan juga harus mendekati tokoh masyarakat ya, agama, tokoh sekitar seperti dari Perpadi. Nah, kalau di Pronojiwo ya, Mas Aryo di Pronojiwo ya. Halo, Mas Aryo. Iya, Pak. Benar, Pak. Nah, di Pronojiwo itu kebanyakan adalah Madura. Ya, campuran sama Jawa. Jawanya sedikit. Maduranya bahasanya kasar. Maksudnya Jawanya kasar ya. Logatnya logat Jawa, bahasa Jawa tapi logatnya Madura. Nah, itu juga Anda jangan sampai tersinggung terus sampai jadi pertengkaran terus ini ya, berkelahi ya. Ya kita harus memahami masyarakat di sana ya. Omongannya keras, misalnya seperti saya itu ya, karena saya dekat Jember ya, omongannya keras tapi sebenarnya ini ya kulturnya di sana. Jadi kita harus tahu diri lah. Kemudian kita harus bisa beradaptasi. Yang ketiga, ya, seperti kalian kan sudah pernah lihat film KKN penari, KKN di Desa Penari kan? Ada yang pernah lihat belum? Ada yang belum pernah lihat? Halo, teman-teman? KKN di Desa Penari, ada yang belum pernah lihat? Belum pernah. Oh, belum pernah nonton ya. Nanti nonton dulu sih. Nah, kalau di sana jangan sampai terjadi seperti di KKN Desa Penari ya. Masih terkait dengan ini ya, gadis desanya terus masuk di dalamnya sampai ininya kan tahu sendiri ya, teman-teman. Akhirnya heboh, hanya menolak semua satu desa. Jangan sampai terjadi seperti itu ya. KKN di Desa Penari Part 2. UB lagi ya, jangan apalagi diviralkan ya, jangan sampai itu ya. Ya, dan kita ke masyarakat itu intinya jangan sampai kita bentrok terlalu keras, memaksakan ide-ide kita, dan juga jangan sampai kita menuruti terlalu ini ya. Intinya kita punya keseimbangan, balance. Ya. Yang keempat adalah apa yang mereka butuhkan seperti Prof. Adi. Sambil kita eksplor, jangan menggurui, apalagi mendoseni karena kalian bukan dosen ya. Jangan menggurui ya. Masyarakat di sana itu tentu ada yang tokoh masyarakat, ada yang pintar-pintar ya. Tidak hanya semua masyarakat desa itu bodoh-bodoh, enggak. Jangan sampai menggurui, tapi apa yang dibutuhkan yang di sana akan mereka dukung sekali. Kalau Anda ini programnya ini harus begini Pak. Kata dosen saya begini. Tidak akan berhasil ya. Paling tidak 1-2 hari, satu minggu itu kita inilah dengarkan apa masyarakat desa yang ada di sana. Terus yang terakhir yaitu kerjasama sinergi pentahelik ya. Di masyarakat desanya itu ada masyarakat desanya, ada tokoh ulama, ada Pak Yai, Pak Ustadz, guru ngaji kan itu ya, tokoh yang ditetuakan ya. Kemudian tokoh pemuda, nah itu yang kita gandeng tadi. Itu yang kita ajak kerjasama. Kemudian begitu juga dengan pemerintah, ada perangkat desa, ada BPBD, ya, ada BMKG, itu yang harus kita lakukan sinergi. Ya. Kemudian mungkin ada akademisi, ya mungkin ada dari guru-guru desa Pak yang yang ulang ngaji atau guru ngaji, nah itu kita juga dekati. Kemudian ada media massa, mungkin wartawan di situ,
Nah, itu juga kita dekati. Dan ada pengusaha, syukur-syukur ada program kita itu MMD, walaupun mungkin nanti Anda dapat dana dari kampus ya, atau minimal dana iuran kan itu ya. Itu kita dekati juga pengusaha atau orang yang berlebih di sana mungkin bisa membantu program kita. Dalam hal ini Destana. Dan yang terakhir teman-teman yang perlu kita ingat, jaga kesehatan selama MMD. Jangan sampai ada yang keracunan ya. Baik itu keracunan obat, keracunan makanan dan sebagainya, dan keracunan toksik temannya sendiri. Jangan sampai di MMD itu nanti di kelompoknya sendiri bertengkar, ya kan, sampai berkelahi sampai ini antar fakultas atau antar jurusan. Jangan sampai terjadi. Dan juga jangan sampai terjadi di internal kelompok kalian itu terjadi cinlok, apalagi sampai misalnya, mohon maaf ya, sampai terjadi married by accident, sampai mohon maaf hamil di luar nikah. Harapan ini dijaga nama baik dari Universitas Brawijaya. Harapannya seperti itu. Terima kasih, salam sehat, salam tangguh, salam kemanusiaan. Terima kasih Pak Fatoni, Pak Prof. Adi. Nah, teman-teman, masih ada satu sesi lagi. Kalau memang ada yang mau didiskusikan ataupun ditanyakan, silakan 3 penanya terakhir gitu ya. Kalau malu mungkin bisa lewat chat. Kalau memang nggak bisa sekarang, masih bingung, nanti kita bersedia ya, masih akan ditanyain misalkan itu. Ya, bisa. Boleh seperti itu juga kalau misalnya memang masih belum kepikiran gitu pertanyaannya apa. Mungkin nanti bisa disimpan, dipelajari dulu apa aja kegiatannya yang bisa dipilih untuk kegiatan MMD di tempat kalian, di lokasi kalian. Setelah itu kalau ada yang mau ditanyakan juga dipersilakan lewat DPL-nya ya. Lewat DPL-nya bisa, nanti akan ada, kami ada grup DPL. Kemudian bisa lewat dosennya gitu ya, apa yang akan ditanyakan atau dikonsultasikan, kegiatan apa yang paling cocok mungkin ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, sesi terakhir adalah penutupan dan foto bersama. Teman-teman bisa dibuka kameranya biar kita bisa foto rame-rame. Yuk, silakan. Mbak Gita, Mas Randy, Mas Vigo, Mas Ari, susah banget, Mas Aji gitu aja ya. Mbak Servia, Mas Ahmad. Ayo. Yuk, silakan. Kita foto biar bisa foto bareng yuk. Ada 3 slide nih ya. Ya, saya 35-an. 2 saya. Oh. Saya 35. Ayo, silakan yuk. Sambil gini ya, salam tangguh ya. Salam tangguh gini ya untuk Destana ya. Nah, tangguh. Tangan kanan Bu Lucy, Nun Sewu. Nah. Tangan kanan Bu Lucy. Yang foto siapa ini? Pak Eko? Saya screen nggak apa-apa, bentar. Ini masih anu ini. Masih pada muncul itu. Oh, pada muncul. Ditunggu teman-teman. Ya, ayo ditunggu ayo. Kalau nggak on cam semua, nggak kita tutup ini. Nggak selesai. Ini masih anu ya. Belum ini. Belum. Yo, silakan teman-teman. Oke. Kepal tanganmu, angkat tanganmu. Ya.
Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Oke ya, saya foto ya. Kalau salam tangguh, 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 tangguh. Pak Tony, silakan saya tak ini. Ya, Prof. Semuanya ya. Salam tangguh, 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 tangguh. tangguh. Yo. Tuh. Ya, dua. Yo, Nah, ya. semuanya salam tangguh, tangguh, tangguh. Ya sudah Pak. Ini memang Oke. apa? Sudah. Terima kasih, Prof. Terima kasih Bu Lucy. Kayaknya Bu Lucy anu ya, mental ini. Iya. Nah, ini saya kira cukup sekian ya teman-teman semuanya dan adik-adik anak-anakku semua. Mungkin nanti kalau masih ada yang ingin ditanyakan, kita siap bisa ditanyakan melalui DPL-nya. Silahkan, dan ada grup itu, nanti kita akan bisa memberikan jawaban, baik melalui Zoom sendiri maupun nanti bagaimana caranya dengan DPL-nya tersebut. Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup ya, Pak Watoni ya. Siap, Prof. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga sukses dalam pelaksanaan MMD nanti, sehingga sekali lagi jaga nama baik alma mater, diri sendiri, dan juga sebagai mahasiswa Indonesia. Saya kiri, selamat siang, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima Sangat, kasih, Prof. Bu. Ya, ya. Ya. Simply, Prof. Ya,